Terima kasih Tuhan, isombangkon ulur nami, bubamu, halani, holongmu, pakon parang marambutionmu, ibagas pargoluhan nami, dasubani panoramaan Tuhan. Bapa na surga, toking Tuhan, sihol tangaron nami, hatan ubamu, marsangap maham, marhata maham, itong-atong nami, ase boyhan nami, mengarusi jana mandalan kon, ambilanmu, ibagas pargoluhan nami, siganup ari. On mahanami Tuhan, rumah siap hanami nangaho manangar ambilan nangbamu. Ibagas goranmu anakmu Yesus Kristus, hanami martonggo pakon terima kasih kita bamu. Amin. Shalom bata ganupan. Shalom. Ya, jadi parlobe Bapak Inang pakon kita ganupan. Mungkin saya akan memakai bahasa Indonesia karena pada saat ini saya berdiri di sini adalah sebagai sebuah praktek khotbah dari kampus. Jadi sebelumnya kita buka dulu Alkitab atau Bible kita yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-48. Lukas 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48. Biar Bapak Inang anggo mabasa mungkin ibagas bahasa Simalungun mahita jana marsi balos-balosan mah. Jadi pukahan nami parmateni Yesus. Anjaha hira-hira pukul 12 songgop ma golap pusat tano indas pukul tolu. Ayang golap hidung matanyari, anjaha haridat tepire, rumah panubahan ai bola dua. Dop ai marsorana guguh ma Yesus ninima hamba pa hubagas tangan muma wondos konton bihu jadi dop ihatau sonai rotap ma hosahni. Mangindah nama sa ai kepalani tentara ai ipasangap manai bata ninima tongondo halak na pitur doon. Anjaha ganup halak nama bue ai narahunjai marsitopuk tonton hibe ma mangidah nama sa ai lanjar mulak ma. Jadi akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia kematian Yesus. Kira-kira pukul 12 tengah hari matahari tidak bersinar dan seluruh negeri itu menjadi gelap sekali sampai pukul 3 sore. Gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan sobek menjadi 2. Lalu Yesus berteriak dengan suara keras, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku." Setelah berkata begitu, ia pun meninggal. Ketika perwira pasukan melihat apa yang sudah terjadi, ia memuji Allah, lalu ia berkata, "Sungguh dia tidak bersalah." Ayat yang ke-48, orang banyak yang datang di situ untuk menonton, melihat apa yang terjadi. Mereka semua pulang dengan hati yang sangat menyesal. Sekali lagi saya sapa Bapak Inang dan semua teman-teman pemuda di sini. Salam bagi kita semua. Shalom. Sebelumnya ada baiknya jika saya memperkenalkan diri. Mungkin masih banyak di sini yang belum mengenal saya. Jadi nama saya Melisda Novelita Napitu. Napitu bukan Napitu Pulung, tapi kalau di Simalungun sering dikatakan Saragi, Parna. Jadi inang nama nubukon Boruda Manik, hanami tadi i Sidamanik, Simalungun. Jadi hanami adong opat narsanina, jana alma sibagalan dong sada boto tiga perempuan, satu laki-laki. Jadi anak yang terakhir itulah yang laki-laki. Jadi Bapak Inang kita semua di sini, kehadiran saya di sini adalah sebagai mahasiswa Teologi Abdi Sabda semester 6 yang akan melakukan praktek nama mata kuliahnya homiletika. Arti homiletika itu adalah ilmu berkhotbah. Jadi saya berdiri di sini bukan sebagai CP magang atau apapun itu, tapi saya berdiri di sini atas izin dari Pendeta Resort untuk praktek khotbah. Jadi sebenarnya bukan saya seharusnya berdiri di sini pada hari ini, tapi meminta tolong untuk supaya saya boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita di tempat ini. Jadi Bapak Inang, hari ini kita merayakan yang dinamakan
dengan Jumat Agung atau biasa kita sebut sebagai kematian Yesus. Kematian Yesus biasa kita rayakan setiap Jumat Agung. Kita tanda sebagai kita merayakan tersebut biasanya kita memakai baju yang hitam. Sekarang memang saya lihat di sini semua rata-rata memakai baju yang hitam sebagai tanda bahwa kita merayakan penderitaan Yesus itu di kayu salib. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan di sini, kira-kira pukul 12 tengah hari matahari tidak bersinar di seluruh negeri itu menjadi gelap sekali sampai pukul 3 sore. Jadi Bapak Ibu kita semuanya yang hadir di tempat ini, mungkin bisa kita bayangkan bagaimana ketika kejadian ini kita saksikan dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana ketika dalam keadaan terang seperti ini tiba-tiba kita mengalami gelap gulita. Ini bukan menjadi fenomena alam yang biasa Bapak Ibu kita semua yang hadir di sini. Bagaimana ketika kita melihat bahwasannya dunia ini menjadi gelap dengan cara yang tiba-tiba, mungkin kita akan menjadi takut. Apa yang akan terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Apalagi dalam ayat khotbah kita pada hari ini dikatakan bahwasanya kurang lebih 3 jam mengalami gelap gulita. Ini menggambarkan bahwasanya ketika Tuhan sebelum menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dalam Kejadian 1 dikatakan bahwasanya gelap gulita menyelimuti samudra raya. Jadi dalam ayat 44 ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita di sini bahwasanya kegelapan itu kembali mengingatkan kita bahwasanya kuasa Tuhan itu sudah kita anggap sepele. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kegelapan di sini menggambarkan bahwa kehidupan manusia sudah jauh dari yang dinamakan dengan kehendak Tuhan. Gelap gulita yang dikatakan dalam Kejadian 1 menggambarkan bahwasanya kuasa Allah belum bekerja. Allah belum melakukan segala penciptaannya yang luar biasa. Dia belum menciptakan terang, dia belum menciptakan segala tumbuh-tumbuhan, belum memisahkan antara yang mana air, yang mana darat. Jadi ketika di sini dikatakan gelap gulita menyelimuti samudra raya, ketika penyaliban Yesus itu menggambarkan bahwasanya kita telah jauh dari kuasa Allah. Kemudian dalam ayat 45 dikatakan gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan menjadi sobek terbelah 2. Bapak Ibu kita semua yang hadir di sini, pada saat itu berbeda dengan cara peribadahan kita saat itu. Orang Yahudi beribadah mereka melalui perantaraan imam-imam. Kalau kita sekarang kan berdoa kepada Tuhan boleh meminta apa saja yang kita mau. Kita boleh berdoa langsung mengatakan kepada Bapa, kepada Tuhan kita. Pada saat itu bangsa Yahudi ketika mereka contohnya ingin meminta supaya tanaman-tanamannya itu subur, mereka harus melalui perantaraan kepada imam-imam. Mereka harus membawa persembahan kepada imam-imam. Ketika telah memberikan persembahan lalu memberitahu apa yang akan dimintanya, maka dari itu imam menerima persembahannya dan imamlah yang menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Tuhan. Jadi di sini menggambarkan gorden yang tergantung dalam rumah Tuhan itu menjadi sobek terbelah 2. Ini menggambarkan bahwa tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Tuhan telah mengalahkan semuanya sehingga kita boleh dengan leluasa menyampaikan apa saja yang kita harapkan. Kita semua yang hadir di sini tentu bukan menjadi hal yang asing ketika kita selalu meminta kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, mintalah apa saja yang akan kamu minta, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu kita semuanya yang hadir di sini, begitu besar kuasa yang terjadi. Kita lihat di ayat 45 ini menggambarkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan yang telah terputus tadi oleh dosa. Dalam ayat ke-46 dikatakan, lalu Yesus berteriak dengan suara keras, Bapa, kepada tanganmu kuserahkan diriku. Setelah berkata begitu, ia pun meninggal. Memang konteks dalam Lukas, Bapak Ibu kita semuanya di sini berbeda dengan Injil sinoptis lainnya. Injil sinoptis itu kan yang termasuk dalamnya adalah Matius, Markus, Lukas. Inilah yang dikatakan dengan Injil sinoptis. Jadi memang kalau kita baca dalam Injil sinoptis ini, isinya tidak
jauh berbeda, cuman memiliki pandangan yang berbeda. Contohnya seperti ini, ketika aku dengan temanku memandang sesuatu kejadian itu, pasti kami menceritakannya berbeda. Mungkin saya menceritakan mungkin kami akan menceritakan suatu kecelakaan. Saya di posisi saya menceritakan dia kecelakaan terjadi tadi karena dia bengong. Mungkin itu cerita yang saya ceritakan. Tapi teman saya menceritakan bahwasanya tadi sebelum kecelakaan itu dia seperti ini. Jadi begitu juga dengan kitab Matius, Markus, Lukas ini menceritakan satu hal yang sama namun memiliki cara pandang yang berbeda. Dalam kitab Yohanes mungkin dikatakan di sana ada kata sudah selesai. Namun di kitab Matius, Markus dan Lukas tidak memakai kata sudah selesai. Ini bukan menjadi memgoyahkan iman kita. Mengapa berbeda? Mengapa di kitab Yohanes ada kata sudah selesai, namun di kitab-kitab lainnya tidak? Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kita semua di sini berpandangan bahwa, ataupun kita katakan ketika Yesus itu meninggal, sebenarnya ia meninggal atau karena dia tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang dirasanya, atau bagaimana? Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah misi Yesus untuk datang ke bumi ini adalah sebuah misi dari Bapa. Jadi dia datang ke bumi bukan karena keinginan dia, karena keinginan supaya dia diakui sebagai raja. Boleh kita mengingat kisah sebuah ketika Yesus diserahkan ke hadapan Pilatus, di mana pada saat itu ketika Yesus diserahkan ke hadapan Pilatus yang dikatakan bahwa dia adalah mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi. Di situ ketika Pilatus bertanya, apakah benar engkau adalah raja orang Yahudi? Ketika itu Yesus menjawab, engkau sendiri telah mengatakannya. Yesus tidak berkata, iya aku adalah seorang raja, aku adalah juru selamat. Namun engkau sendiri telah mengatakannya bahwa aku adalah seorang raja. Ketika Yesus dihakimi dengan dirasa tidak bersalah, imam-imam di situ menghakimi dia, orang-orang yang di sekitar situ ikut terhasut untuk menghakimi Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ia tidak melakukan pembelaan sedikit pun. Bukan berarti Yesus tidak bisa mengatakan bahwasanya aku adalah anak Bapa yang diutus ke bumi. Tetapi apa yang telah dilakukan Yesus selama pelayanannya di bumi telah menunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Ia telah melakukan banyak mukjizat sebelum dia disalibkan. Ia telah menyembuhkan orang-orang sakit, yang lumpuh boleh berjalan, yang buta boleh melihat. Yang dimana kita ketahui pada bangsa Yahudi, orang-orang lumpuh itu sudah dianggap tidak lagi berharga. Orang yang sudah dianggap cacat itu dianggap sudah tidak berharga. Tapi Yesus ingin membuktikan bahwa semua manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Baik yang tidak mempunyai tangan sekalipun itu sama di hadapan Tuhan. Bukan fisik yang menjadi penilaian kita berharga di hadapan Tuhan. Buktinya Tuhan masih menganggap berharga orang-orang yang mempunyai banyak kekurangan secara fisik yang kita lihat. Tuhan tidak melihat fisik tadi, tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa manusia itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dari kisah Pilatus ketika Yesus diserahkan ke hadapan Pilatus juga menceritakan bahwasanya manusia telah penuh dengan dosa itu ditunjukkan oleh perbuatannya yang ingin semaunya. Kenapa saya katakan semaunya saja? Ketika Pilatus bertanya kepada imam-imam yang ada di sekitar situ, apa yang harus kulakukan kepada Yesus ini? Apa yang menjadi kesalahannya? Orang-orang atau imam-imam yang ada di situ bukan menjawab kesalahannya adalah seperti ini, tapi mereka hanya menjawab, salibkan dia. Di sini kita boleh melihat bahwasanya manusia itu dipenuhi hati yang dendam. Karena dendam tadilah makanya dia harus disalibkan tanpa mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kesalahan yang Yesus perbuat. Mereka tidak mau angkat bicara untuk dendam yang mereka miliki, tapi mereka hanya ingin bahwasanya Yesus harus mati. Yang lebih sedih atau lebih menyakitkan pada saat itu, memang pada bangsa Yahudi sebelum mereka merayakan yang dinamakan dengan Paskah, mereka mempunyai tradisi yaitu membebaskan salah satu seorang tawanan.
Yang dimana saat itu yang menjadi tawanan adalah yang dinamakan dengan Yesus Barabas. Pilatus bertanya, siapa yang hendak kubebaskan bagimu? Yesus yang disebut juru selamat atau Yesus Barabas? Dengan lantang, jemaat yang ada di sana dan juga imam-imam mengatakan bahwasanya Barabaslah yang harus dibebaskan dan Yesus yang akan disalibkan. Padahal Bapak Inang, kita semua yang ada di sini, kita mengetahui bahwasanya Barabas itu sangat terkenal dengan kejahatannya. Ia dihukum karena kejahatannya. Lalu Yesus tadi, karena apa dia dihukum? Ia memang menghancurkan segala perdagangan yang ada di bait suci, namun tujuannya adalah tujuan yang baik. Gereja bukan tempat untuk berdagang atau berjual beli. Yesus menegakkan kebenaran, tetapi mengapa harus dia yang harus dihukum? Yesus menyadari bahwasanya apa yang dilakukannya adalah misi Bapa. Sehingga apapun yang diterimanya, cacian ataupun penghakiman yang diterima dia, bahwasanya ia percaya segala yang dihadapinya adalah kehendak Bapa. Ada misi yang tersembunyi dari setiap penderitaan yang Yesus alami. Dari kisah Barabas yang menjadi selamat, Yesus yang disalibkan, dari situ pun sudah terlihat sebagai contoh bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat. Barabas tadi yang akan dihukum menjadi dia yang dibebaskan. Itu merupakan salah satu contoh penyelamatan yang telah Yesus lakukan sebelum dia mati. Sebelum dia mati saja sudah melakukan penyelamatan. Barabas yang seharusnya dihukum mati saja tidak jadi dihukum mati oleh karena kasih Tuhan tadi. Jadi dalam ayat 46 ini dikatakan, Bapa ke dalam tanganmu, ini merupakan sebuah penyerahan, sebuah bentuk kesetiaan Tuhan untuk setiap misi yang dijalankannya. Misi tadi adalah bukan misi yang sangat kecil. Jika dikatakan sekarang siapa yang ingin mati demi orang lain, mungkin tidak ada. Bahkan seorang ibu pun masih mungkin bisa berpikir untuk mati demi anaknya. Tetapi Yesus mau mati demi manusia yang penuh dengan dosa. Dalam tanganmu kuserahkan diriku. Setelah Yesus berkata demikian, ia meninggal. Meninggal di sini maksudnya bukan berarti Yesus sudah tidak sanggup menanggung beban luka yang dihadapinya, penderitaan yang dihadapinya, tapi di sini menggambarkan bahwa segalanya sudah selesai. Dosa kita telah selesai. Hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa pelanggaran. Tetapi oleh karya penyelamatan ini, di sini Yesus katakan sudah selesai. Sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam kitab Mazmur, kita menganggap Yesus itu sebagai sahabat. Sahabat itu sudah lebih dari teman. Bahkan kita menceritakan segala keluh kesah kita adalah kepada sahabat kita. Bahkan mungkin orang-orang muda sudah mengerti itu. Ketika ia merasakan sedih, galau, jarang langsung berbicara kepada orang tuanya. Jarang langsung memberitahu bahwasanya, Mak, aku lagi sedih seperti ini yang aku alami. Pasti kita memberitahu kepada sahabat kita terlebih dahulu. Mungkin orang tua di sini juga pernah muda punya sahabat, atau bahkan sampai tua juga punya sahabat. Pasti sering cerita keluh kesah, anak saya seperti ini sekarang, tukar pikiran. Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadikan Yesus itu sebagai sahabat. Jadi apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, Tuhan inginkan supaya kita menyampaikan kepada Dia sebagai sahabat kita. Begitu indah Tuhan inginkan kita menjalin hubungan persahabatan dengan Dia. Mungkin sahabat-sahabat di dunia ini terkadang akan mengecewakan kita. Pada dasarnya manusia akan selalu membuat kecewa. Tetapi Tuhan ingin katakan bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan kita dalam situasi apapun. Kesetiaan Yesus di sini juga menggambarkan kehidupan kita dalam bergereja. Bagaimana kita boleh setia. Bukan hanya majelis jemaat yang perlu setia. Semua Tuhan tuntut untuk setia seperti Ia setia menjalankan perintah Bapa dan menjalankan jalan keselamatan yang akan diterima oleh manusia. Di ayat yang 47 dikatakan,
Ketika perwira pasukan melihat apa yang sudah terjadi, ia memuji Allah, lalu ia berkata, sungguh dia tidak bersalah. Di sini terlihat gambaran imam-imam tadi, perwira-perwira itu yang menyerahkan Yesus tadi dengan segala dendam dalam hatinya bahwasanya Yesus itu harus disalibkan. Di sini dia menyadari ketika kejadian gelap gulita tadi, gempa atau gorden bait suci Allah itu terbelah dua. Di situ baru terlihat bahwasanya Allah itu benar-benar berkuasa. Jadi Bapak Inang, kita semua yang hadir di tempat ini, mungkin tidak harus mungkin seperti ini yang kita alami baru kita boleh menyadari bahwa Allah itu benar-benar berkuasa. Contoh hal kecil, bukan harus dulu kita mengalami penderitaan baru kita menyadari Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Dari kisah-kisah ini pun kita boleh belajar bahwasanya Tuhan itu juga turut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi bukan setelah kita mengalami banyak pergumulan lalu Tuhan itu menolong baru kita menyadari, oh Tuhan itu memang betul-betul ada. Tuhan itu benar-benar bekerja. Tapi dari karya penyelamatan ini, dari kisah-kisah para perwira atau imam-imam yang telah menyerahkan Yesus tadi, yang telah menyesali perbuatannya, dari sini pun kita boleh belajar bahwa tidak ada gunanya menyesal. Tidak ada gunanya menyesal. Mungkin kita ketika berbuat sesuatu hal yang salah, kita menyesali. Terkadang memang tidak ada gunanya menyesal. Toh udah terjadi. Yang perlu adalah belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Ketika kita sudah mengalami suatu penyesalan, itu menjadi pembelajaran. Gak ada gunanya menyesal. Dalam penyesalan selalu, aduh aku menyesal berbuat demikian. Andai tidak kubuat, andai seperti ini, andai seperti ini. Tapi kita harus bergerak dari penyesalan itu. Harus selangkah lebih maju, menjadi sebuah pembelajaran ketika sesuatu hal itu sudah kita lakukan dan membuat efek yang begitu sakit dalam kehidupan kita dalam bergereja maupun berkeluarga. Orang banyak yang datang di situ untuk menonton dan melihat apa yang terjadi. Mereka semua pulang dengan hati yang sangat menyesal. Di sini juga diulangi bahwa ayat 47 dan 48 ini menggambarkan sebuah penyesalan, menggambarkan sebuah kesadaran bahwasanya Yesus yang disalibkan itu benar-benar Raja dan Juru Selamat. Karena yang mereka bayangkan pada saat itu adalah Juru Selamat yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu adalah Juru Selamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, yang membebaskan mereka dari perekonomian yang terpuruk, yang dimana bangsa Yahudi saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi mereka beranggapan bahwasanya Yesus yang datang itu adalah Yesus yang memakai baju untuk berperang sebagai seorang tentara yang akan membela mereka, yang akan membantu mereka dalam penjajahan, yang akan memberantas perekonomian yang memburuk. Namun apa yang mereka lihat? Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari penjajahan, tidak memberikan perekonomian yang baik, tetapi Yesus menunjukkan kasih di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Mereka hanya berpikir bahwasanya kehidupan ini hanya kehidupan yang sebatas yang kita lihat, kehidupan materi atau kehidupan bagaimana kita di bumi ini saja. Tapi Tuhan menjadi penyelamat untuk kehidupan yang kekal. Dari ayat ke-47 dan 48 terlihat jelas penyesalan yang menyerahkan Yesus ke penyaliban. Penyaliban memang adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan, ataupun di tradisi mereka orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang benar-benar penuh dengan kejahatan. Namun di sini Yesus rela merendahkan dirinya, jadi ia yang tersalib sehingga kita tidak lagi dihukum akan dosa-dosa kita. Namun sering yang menjadi pertanyaan seperti ini, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah diberi keselamatan, lantas untuk apa berbuat baik? Berarti berbuat jahat gak salah dong. Berbuat jahat
kepada sesama nggak lagi salah karena udah diselamatkan. Nggak perbuatan kita yang menentukan kita diselamatkan. Jadi berbuat jahat pun kamu juga udah diselamatkan. Tuhan sudah mati sekali dan untuk selamanya, sekali dan untuk semuanya. Bukan berarti pada saat itu, saat zaman bangsa Yahudi Yesus mati lalu orang Yahudi saja yang diselamatkan, bukan. Tetapi untuk kita semua. Lalu untuk apa perbuatan baik kita? Kalau seperti itu boleh saja kita tidak melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Tapi Tuhan ingin mengingatkan bagaimana sebagai kita yang sudah diselamatkan, sebagaimana sebagai kita anak-anak Tuhan boleh mencerminkan bagaimana Tuhan itu yang telah menyelamatkan kita dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu sebenarnya sebagai ucapan terima kasih kita. Tidaklah pula kita menjadi manusia yang tidak tahu berterima kasih. Sudah diselamatkan mau seenaknya saja. Jadi Tuhan ingin perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup adalah sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Bukti sebagai orang Kristenlah kita, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena kita melakukan kehendak Tuhan maka kita diselamatkan, tapi karena diselamatkanlah kita, maka sebagai ucapan terima kasih kita melakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi makna dari kematian Yesus ini sungguh luar biasa. Bahkan sebenarnya Jumat Agung inilah yang seharusnya kita rayakan begitu besar daripada Natal. Karena kelahiran Yesus di bumi tujuannya adalah Jumat Agung ini tadi. Sebenarnya kalau perenungan kita memang Jumat Agung inilah yang menjadi hari besar Kristen. Karena kelahirannya tadi tujuannya adalah untuk kematian, untuk menyelamatkan. Namun memang sebagai kita juga mengikuti tradisi-tradisi yang ada sebelum-sebelumnya turun-temurun, Natal lah yang menjadi perayaan-perayaan besar. Atau bahkan perayaan Natal di bulan Desember bisa kita rayakan sampai 10 kali. Namun Jumat Agung cuma sekali. Ya pada hari ini aja kita rayakan di dalam tahun ini. Tapi harapannya tiap hari kita boleh merenungkan apa makna dari kematian Yesus ini tadi. Lalu apa yang menjadi refleksi akan kematian Yesus ini dalam kehidupan kita sekarang? Apalagi seperti puisi tadi yang mengaitkan dengan pandemi COVID-19. Banyak yang kehilangan pengharapan. Sudah kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih lah sudah kita mengalami musibah pandemi COVID-19. Mungkin banyak yang menjadi perenungan. Dengan salah manusia ini. Apa yang menjadi dosa-dosa manusia yang sudah terlalu besarnya dosa manusia ini sehingga Tuhan marah mendatangkan penyakit ini? Mungkin banyak yang merenungkan demikian. Tapi Tuhan ingin mengingatkan kita bahwasanya melalui kesetiaan yang Tuhan ingatkan tadi, kita juga dituntut untuk setia dalam pengharapan. Mungkin kalau kita dengar setia dalam pengharapan yang bagaimana, ekonomi saja sulit, bekerja saja sulit, bahkan banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya, untuk kuliah saja susah. Bahkan sekarang anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah sudah tidak bisa bertatap muka. Semua terasa sia-sia. Bagaimana kita kuliah, sekolah cuma menggunakan handphone? Mungkin itu menjadi pergumulan ataupun perenungan bagi kita, tapi Tuhan ingin mengingatkan bahwasanya selalu ada pengharapan, selalu ada harapan baru. Seperti kisah air bah, Yesus mengatakan bahwasanya selalu ada pengharapan. Yesus tidak akan mendatangkan air bah yang kedua kali. Itu menggambarkan tentang bahwasanya Yesus akan tetap beserta dengan kita, yang dikatakan bahwasanya ada pelangi sehabis hujan. Percayalah Bapak Inang, kita semua yang hadir di sini, dalam Alkitab kita juga telah dikatakan bahwasanya dunia tidak akan semakin baik, dunia akan semakin kacau. Dunia akan semakin kacau. Tetapi sebagai kita orang Kristen, dunia boleh semakin kacau, tapi hati kita, iman kita jangan semakin kacau. Pun di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin gak cuma kami yang di kampung di Manisari sana, di Sidamanik sana yang mengalami perekonomian yang sulit, harga
tanam-tanaman yang semakin rendah, padahal kebutuhan yang semakin tinggi, bahan pokok yang semakin tinggi mungkin sangat mendukakan hati. Terkadang mungkin, di mana Tuhan ini? Kenapa semua tidak adil? Serasa tidak adil. Segala aspek kehidupan sangat dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi saat ini. Tapi Tuhan ingin kita setia berpengharapan, tidak hanya berpengharapan, setia melakukan setiap protokol kesehatan. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwasanya kita juga harus turut kepada pemerintahan. Jadi pemerintahan itu adalah utusan Tuhan juga. Jadi apapun yang diarahkan kepada kita untuk mematuhi protokol kesehatan, setialah melakukannya. Kalau bepergian, hendaklah memakai masker. Kita memang tidak melihat di mana virus itu ada. Namun sampai sekarang pun kita masih susah untuk melakukan setiap pekerjaan kita seperti normal, seperti biasanya, hanya karena virus tadi. Tuhan juga ingin supaya anak-anaknya boleh adil di dalam melakukan setiap pekerjaannya. Mungkin di sini juga banyak yang menjadi bagian-bagian dari pemerintahan ataupun bagian-bagian dari instansi pemerintahan. Tuhan tuntut supaya anak-anaknya itu adil. Adil dalam hal yang bagaimana? Dalam hal-hal kecil juga kita harus adil. Seperti contohnya, banyak sekarang yang mengeluh bahwasanya orang-orang miskin tidak mendapatkan bantuan yang cukup. Bantuan itu banyak yang menjadi disalahgunakan atau bahkan dipotong dari atas, dipotong semakin ke bawah semakin sedikit. Tuhan juga ingin ingatkan kepada kita untuk adil dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Jadi memang kematian Yesus ini menjadi perenungan yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwasanya melalui kematian inilah hubungan kita dengan Tuhan boleh terjalin. Darahnya yang telah tercucur untuk kita umat manusia, darahnya yang telah tumpah di kayu salib mengingatkan kita bahwasanya selalu ada pengharapan. Selalulah hidup dengan penuh dengan kasih. Memang kan orang Kristen dilambangkan dengan orang-orang yang penuh kasih. Bahkan Bapak Inang pernah ada satu pengalaman ketika saya menaiki sebuah angkot. Saat itu angkot ini sangat padat dan ada salah seorang ibu yang sudah cukup tua dan tidak ada lagi tempat untuk dia duduk. Ada yang mengalah, ia bergeser dan dia duduk di bawah, dia rela duduk di bawah. Ibu tadi hanya diam. Kemudian setelah ada yang turun, dia kembali duduk di situ. Ketika ada yang naik, dia lagi yang mengalah. Ketika mulai sepi, ibu tadi bertanya kepada salah seorang yang mengalah tadi. Kebetulan dia adalah orang muda, seorang laki-laki. Pertanyaannya hanya singkat, apakah kamu seorang Kristen? Katanya demikian. Iya Inang. Kenapa bertanya demikian? Iya, kamu saya lihat begitu penuh dengan kasih. Sangat tersentuh bagi saya. Begitu luar biasa orang Kristen dikenal dengan penuh kasih. Padahal ibu yang bertanya tadi adalah ibu yang memakai jilbab. Jadi hendaklah memang kita dikenal karena kasih kita. Hendaklah kita dikenal orang lain karena kasih. Karena kita anak-anak Kristus. Karena Yesus telah mati bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman-Mu yang telah sampai pada kami pada saat ini. Begitu luar biasa Bapak pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Ketika kami mengingat Tuhan, setiap perbuatan kami tidak layak untuk menerima keselamatan. Tapi semua oleh karena kasih Tuhan sehingga kami boleh menerima keselamatan. Yesus adalah sebagai Raja yang tidak perlu juga kami mengatakan bahwa Yesus adalah Raja. Engkau sendiri telah membuktikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, makna dari kematian Yesus ini begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kematian Tuhan
tidak akan sia-sia. Dalam kehidupan kami boleh menunjukkan bahwasanya Yesus telah menyelamatkan kami melalui perbuatan kami kepada sesama kami manusia. Hubungan kami dengan Tuhan pun boleh kami perbaiki semakin baik lagi ke depannya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau meminta Tuhan, tetap Tuhan yang jaga kami, jaga hati kami Bapa di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Bapa yang baik, setiap kehidupan kami penuh dengan pergumulan, tapi kami sadar Tuhan, setiap pergumulan, setiap pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan tetap beserta dengan kami. Ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan tuntun kami sehingga kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pengharapan kami selalu ada ketika kami berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini Bapa, kurang lebih 1 tahun sudah kami berdampingan hidup dengan COVID. Tetapi kami yakin dan percaya akan selalu ada pelangi sehabis hujan. Kami juga percaya Bapa akan ada sukacita yang akan kami terima. Kami boleh juga tetap merasakan sukacita di tengah-tengah apapun yang kami hadapi pada saat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Apapun yang menjadi pekerjaan tangannya, apapun yang menjadi kesibukannya Tuhan, biarlah tetap Tuhan yang berkati. Tuhan cukupkan setiap kehidupan, Tuhan cukupkan setiap perekonomian jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berpengharapan, Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Bapa yang baik, kami akan lanjutkan peribadahan kami ini. Kami mau serahkan peribadahan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampunkan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji termulialah nama Bapa yang baik sekarang dan sampai selamanya.